Yang kedua adalah Bapak Wahyu Adi Prabowo. Selamat siang Pak Wahyu, beliau adalah General Manager dari KPP Mining. Pak Wahyu akan berbicara tentang fungsi strategis PR dalam proses transformasi budaya di perusahaan tambang milik Astra Group ini. Jadi bagaimana peran komunikasi itu betul-betul strategis ya Pak ya untuk mengubah corporate culture di KPP Mining. Persilakan Pak Wahyu. Waktu untuk Pak Wahyu 10-15 menit ya. Monggo, waktunya terbatas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya dan salam sejahtera. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Baik, Bapak Ibu, di siang hari ini saya akan coba menyampaikan apa yang kami lakukan terkait mengoptimalkan peran PR dalam melakukan transformasi budaya yang ada di KPP Mining. Ya. Mungkin next dibantu. Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya, kami adalah member of Astra, jadi Astra mempunyai salah satu pilar bisnis yaitu Heavy Equipment and Mining yang ada di sebelah kiri, ya, dan mereka memiliki holdingnya yaitu United Tractor untuk di pilar itu, ya. Kemudian memiliki anak perusahaan PAMA Persada Nusantara, dan PAMA Persada pun juga akhirnya membuat anak perusahaan KPP Mining di situ, ya. Dan saat ini kami bergerak di 3 bidang jasa, yaitu kontraktor tambang, ya, di coal dan mineral sekarang ini, kemudian jasa pengangkutan komoditi tentunya, dan juga port operator services. Ya. Saat ini kami memiliki 11 job set, ada di Pulau Sumatera, kemudian Sumbawa, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Head office-nya ada di Jakarta. Next. 2003 kami berdiri di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan mulai saat itu juga kami melakukan penambangan batu bara. Ya, kemudian di 2021 kami mulai melakukan penambangan gold yang ada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan 2023 kami mulai proyek di nikel ya, nikel mining yang ada di Konawe, Sulawesi Tenggara. Ya. Kami saat ini memiliki kurang lebih 7.200 karyawan, 200-nya ada di head office, 7.000-nya tersebar di seluruh job set yang ada di Indonesia. Gitu ya. Kami memiliki value atau budaya kerja, kami berikan nama CIS, ya, competence, integrity, kemudian sinergi dan juga safety. Nah, salah satunya nanti akan coba saya bahas, ya, bagaimana peran PR dalam membuat transformasi budaya khususnya di S yang terakhir, yaitu safety. Ya. Kami memiliki visi CARES, yang kami singkat CARES ya, komitmen terhadap kualitas, awareness yang baik terhadap kualitas hidup karyawan dan juga lingkungan tentunya. Reliable mining engineering capability, tentunya kami juga terus memperbarui teknologi dan juga memperbarui ilmu keengineeringan kami. Kemudian melakukan praktek penambangan secara efektif dan efisien, dan juga tentu concern yang tinggi terhadap safety, health, dan juga environment. Next. Nah ini gambaran ya produksi kami ya, mulai dari bagaimana kita membuka lahan sampai dengan port yang ada di job site. Next. Nah Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa salah satu strategi kami adalah bagaimana kami menciptakan kestabilan antara triple P ya, yaitu planet, people, dan juga goals kami. Ya, goals kami ini terkait dengan portofolio bisnis. Nah, salah satunya adalah terkait dengan public contribution, di mana ini pilar planetnya yang kami coba angkat. Ya, ada 4 pilar yang kami angkat di situ ya, yaitu cares health, bagaimana kita peduli terhadap kesehatan masyarakat, gitu ya. Kemudian future untuk pendidikan, earth untuk lingkungan, ya, dan juga bagaimana growth terkait dengan pengembangan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di lokasi KPP Mining berada. Ya. Kami ingin agar mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya, yang seoptimal mungkin dengan adanya keberadaan KPP Mining ya, yang beroperasi di job site. Target dari Astra sebenarnya hanya 4.000 penerima manfaat setiap tahun. Tetapi syukur alhamdulillah sampai dengan bulan Juli 2025 kami sudah menyentuh penerima manfaat sampai 12.310
Ya, mudah-mudahan nanti sampai akhir tahun kita bisa mencapai sampai 20.000. Ya. Next. Nah, terkait dengan transformasi budaya yang kami coba menggunakan PR ya, bagaimana corporate communication memang harus sangat efektif, itu tertrigger dari tahun 2023, Bapak Ibu. Di tahun tersebut ya kami mengalami sebuah kondisi yang sangat menantang, terutama dengan performa safety. Ya. Bapak Ibu, kami berada di industri mining, ya, di mana industri mining ini pasti sangat lekat dengan namanya high risk ya, resikonya tinggi. Ya, bahkan mungkin salah satu hal yang menjadi concern adalah keselamatan. Ya, percuma kita perform dengan baik, target tercapai, revenue tinggi, profit banyak, tapi kalau ya performa safety-nya berantakan, ya, itu sampai kemungkinan terburuknya tambangnya disuruh stop nih Bapak Ibu. Tentu kebayang ya berapa besar kerugian ataupun dampak yang ditimbulkan. Nah, 2023 kami mengalami ya mungkin sedikit kendor ya concern terhadap safety, sehingga angka insidennya meningkat dan itu juga tentu mempengaruhi public trust ya, baik dari customer maupun dari government terhadap kami. Nah, untuk itu kami juga harus berbenah gitu ya. Kami lakukan pembenahan di sisi technical dan juga bagaimana kita melakukan strategi internal komunikasi yang baik. Next. Nah, kami coba alignkan dengan behavior strategi alignment, karena kita bicara safety itu memang harus muncul dari perilaku. Ya, bagaimana orang, seluruh karyawan harus memiliki budaya safety. Kami memiliki milestone sampai 2027 kita harus mencapai namanya SML. SML ini Safety Maturity Level, itu ke level resilient. Ya. Dan alhamdulillah dalam prosesnya sampai dengan tahun lalu ya 2024 kami sudah berada di level terencana. Ya, untuk 2025 belum diukur karena masih di bulan Juli ya Bapak Ibu ya. Cuman ya harapannya di tahun ini kami sudah memiliki level yang proaktif. Nah, dengan strategi PR juga kami membentuk yang namanya sel budaya. Ya, kami libatkan para mitra pengubah dan juga pelatih utama. Pelatih utamanya adalah koordinatornya, fasilitator di masing-masing sel, dan ini yang akan membantu meneruskan peran komunikasi dari visi manajemen sampai ke seluruh lapisan karyawan. Dan target kami cukup menantang ya, karena tidak hanya ke karyawan KPP Mining, tapi juga ke seluruh mitra kerja kami. Mitra kerja dan juga keluarga dari karyawan KPP Mining itu sendiri. Ya. Next. Nah, beberapa strategi besarannya adalah bagaimana kami juga melakukan digital campaign dengan hashtagnya Saya Berbudaya Safety. Ya. Saya Berbudaya Safety ini sebuah aktivitas tentang real action apa terkait dengan safety, dimulai dari level BUD sampai dengan mitra kerja tadi. Ya. Bahkan mohon maaf ya, sampai yang office boy itu pun punya hashtag Saya Berbudaya Safety. Dia ada real behavior apa yang harus dia lakukan. Kemudian juga kami melakukan edukasi K3LH ya, dengan menggunakan strategi top down ya. Jadi manajemen memberikan arahan strategi, kemudian melakukan genba dan juga sering ini ya melakukan diskusi terkait dengan perkembangan dan juga performa safety yang ada di masing-masing job site. Dan tentu tadi ya, salah satunya juga kita melakukan employee activation melalui safety culture ya. Bagaimana target pengembangan budaya perusahaan di tahun 2024-2025 itu lebih berorientasi pada performa safety. Karena kami yakin dengan safety yang baik, performa itu juga pasti akan meningkat. Dan mindset itu yang harus benar-benar diturunkan sampai ke seluruh rekan-rekan, mitra kerja, karyawan, dan juga keluarga KPP Mining. Next. Nah, ini beberapa contoh digital campaign yang kami lakukan ya. Melalui poster ya, kemudian tentu melalui medsos juga ya, ada safety reminder, kemudian ada pemasangan logo Saya Berbudaya Safety di semua publikasi yang kami miliki ya. Aturan tertulisnya juga kami gencarkan melalui digital campaign ini yang contohnya yang paling day to day yang mungkin sering kita kita temui ya, yaitu apa? Penggunaan handphone sambil berjalan. Nah, ini kelihatannya sepele tapi ternyata kalau dilihat-lihat banyak sekali insiden-insiden yang muncul dari situ. Karena dengan kita menggunakan handphone sambil jalan itu fokusnya jadi ke handphone gitu kan, nggak lihat di depan ada lubang, mungkin
ada teman dan lain sebagainya. Itu yang hal simpel yang kami lakukan, bahkan di office pun kami juga lakukan. Ya. Kemudian juga kami ada radio di tambang kami. Jadi meskipun di remote area di tengah hutan gitu ya Bapak Ibu ya, kami memiliki radio dan itu kami lakukan untuk salah satunya memberikan pesan-pesan campaign terkait dengan keselamatan. Ya. Kemudian juga kami ada lomba online campaign mengenai bulan K3 nasional ya, dan ini rutin kami lakukan di seluruh job site dan nanti akan dilombakan juga secara nasional. Next. Nah, sementara untuk offline campaign-nya, yang pertama kami lakukan melalui People Touch ya, SAGA, Safety Keluarga. Ya. Jadi kebetulan karyawan kami mayoritas laki-laki ya, Bapak Ibu ya, sekitar 90% laki-laki. Dan untuk itu kami melibatkan keluarga atau istri maupun kalau yang masih bujang ya orang tuanya ya, orang tua dari karyawan tersebut untuk mengikuti program safety kami. Kami lakukan edukasi, pengenalan tentang bahaya-bahaya, resiko-resiko keselamatan yang bisa saja berdampak terhadap keluarga mereka yang sedang bekerja. Contoh yang paling bagus adalah ketika mereka diingatkan bahwa pentingnya untuk menjaga jam tidur. Ya. Karena kalau di tambang, ya jam kerjanya cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Seorang karyawan bisa bekerja sampai 10 sampai 12 jam rata-rata tiap hari, sehingga mereka harus memiliki energi yang cukup, istirahat yang cukup agar tidak terjadi fatigue ya ketika bekerja. Nah kalau fatigue sambil bekerja tentu potensi terjadinya kecelakaan ya ataupun resiko insiden yang lain pun juga akan tinggi gitu. Nah ini yang kita berikan kesadaran terhadap istri maupun keluarganya. Nah ini contoh yang gampang ketika dia off gitu ya. Mungkin seorang istri nggak tahu suaminya bekerja seperti apa di lapangan. Ya, makanya kita ajak mereka, ada satu momen di mana mereka akan kami ajak ke lokasi kerja suaminya, melihat bagaimana sih di tambang itu bekerjanya seperti apa. Ya, dengan demikian kami berharap mereka akan muncul concern bahwa oh ya suamiku perlu mengatur pola istirahatnya dengan baik, saya sebagai istri yang baik harus bisa mengingatkan, menjaga gitu ya, sehingga tidak malah ketika suaminya off malah diberikan banyak tugas gitu ya atau pekerjaan tambahan gitu kan, sehingga istirahatnya kurang optimal. Kemudian berikutnya kita membagikan kartu ya, saya berbudaya safety itu real action ya, real behavior yang tadi saya sampaikan, mulai dari BOD sampai dengan office boy semuanya mempunyai real action yang berbeda-beda tentunya. Ya. Kemudian juga kami lakukan SHI sharing on the road, ini yang ada on the road-nya ini di lapangan ya Bapak Ibu ya, ada di lokasi tambang, ketika mereka change shift, ketika mereka memulai aktivitas kerja, kami selalu sisipkan yang namanya pesan-pesan ataupun kampanye safety. Ya. Kemudian tentu ada bimbingan teknis dari ISDM dalam hal ini ya, karena salah satunya adalah bagaimana cara kami tadi meraih safety maturity level, itu juga tentu melalui BIMTEK dengan pihak ESDM. Dan juga kami lombakan bulan K3 nasional, ya tadi ya, ketika di seluruh job site sudah mempunyai pemenang itu akan kami bawa untuk kami lombakan di tingkat nasional. Pemenang di tingkat KPP kami bawa lagi ke tingkat PAMA, United Tractors maupun Astra nantinya. Demikian. Next. Nah ini beberapa dokumentasi program Bapak Ibu ya, itu salah satu contoh kartu saya berbudaya safety yang ada di sebelah kanan bawah, jadi itu untuk officer ya ini ya, nah itu ada beberapa real action-nya seperti apa, nah itu untuk BOD, untuk manajer dan lain sebagainya itu akan berbeda-beda, sehingga dengan demikian mereka akan memiliki tanggung jawab yang melekat, oh aku sebagai manajer apa sih yang harus saya lakukan, oh saya harus memastikan tim saya melakukan pekerjaan dengan selamat, bekerja dengan aman, dan tidak melanggar peraturan-peraturan safety, seperti itu. Kemudian ada BIMTEK dari SDM, kemudian di tengah yang sebelah kanan itu adalah kunjungan keluarga, ya waktu itu ibu-ibu ya atau istri karyawan KPP dibawa ke tambang untuk melihat aktivitas pekerjaan suaminya. Kemudian juga yang dibawa adalah on the road, di mana kami juga melibatkan change agent tadi ya, yang ada di depan, bagaimana mitra pengubah ini memperkenalkan budaya-budaya safety kepada seluruh karyawan. Next. Nah, impact-nya apa Bapak Ibu dari program yang kami jalankan? Ya alhamdulillah ya, ternyata kami sudah mengukur tingkat awareness karyawan
terhadap budaya K3LH dalam lingkup pekerjaan ini lumayan meningkat dari 78%. Ya. Memang ini masih PR dan ini masih continue karena memang namanya memperkenalkan budaya baru itu enggak semudah membalikkan telapak tangan ya. Perlu waktu yang cukup panjang lah untuk bisa merubah mereka dan membiasakan mereka untuk berperilaku aman gitu ya. Secara cost ini ya alhamdulillah kami berhasil mengurangi kerugian perusahaan hingga mencapai 300 miliar ya, yang diakibatkan kesalahan kerja, rework dan juga downtime. Kemudian secara delivery, program ini sudah menjangkau sampai dengan 89% karyawan maupun mitra kerja yang ada di KPP. Secara safety-nya bagaimana? Ya kami bisa mengurangi resiko kecelakaan kerja sejauh ini ya, bisa 42%. Nah mudah-mudahan ini juga jadi momentum yang bagus sehingga ke depan concern terhadap safety semakin meningkat dan kecelakaan bisa dicegah ya. Kemudian secara moral ini juga tentu membuat karyawan jadi lebih merasa aman ya, karena semuanya saling peduli nih terkait dengan safety. Bahkan ada anekdot waktu itu ada karyawan yang cerita, Pak kok saya lebih aman berkendara di tambang ya daripada di jalan raya, di jalan umum. Nah itu, karena apa? Karena kalau di tambang kan dibatasi sekali kecepatannya berapa, harus safety belt. Safety belt kalau nggak dipasang unit nggak akan nyala. Unit nggak bisa overload, nggak boleh bawa penumpang di bak itu ya, nah itu nggak boleh. Tapi kalau di jalan raya Pak saya was-was gitu. Ini pengakuan seorang operator yang ya luar biasa ya, karena kebetulan kami, karyawan kami 80% adalah karyawan lokal yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara tadi ya Bapak Ibu ya. Ternyata mereka pun juga kalau diberi pengetahuan, diberi edukasi, ternyata juga muncul ketertarikan dan kesadaran untuk berperilaku safety. Nah ini yang saya harapkan bisa menjadi salah satu channel kontribusi kami terhadap pengembangan masyarakat ya, terutama yang ada di daerah-daerah pedalaman di operasional kami. Next. Pak Wahyu waktunya habis. Ya, halaman terakhir ini Bu. Alhamdulillah sejauh ini di tahun 2025 kami sudah mendapatkan 3 awarding ya di Dinas Tenaga Kerjaan, penghargaan Zero Accident, kemudian penghargaan Best HSE Implementation 2025 dan juga penghargaan WISKA 2025 mengenai World Safety Organization. Next. Baik, rasanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih energi untuk bersama Pak KPP Wahyu, Mining. KPP Mining. Saatnya pertanyaan, sesi tanya jawab, 3 penanya, dipersilahkan. Iya, Mbak di belakang baju putih, minta tolong Mbak. Nah, dari mana, nama dan dari mana? Ya, selamat siang, Bapak. Perkenalkan saya Tasya dari Humpus Maritim Internasional. Tadi saya lihat paparan Bapak, Pak, sangat menarik dan sangat memberikan insight buat kami yang juga sedang membangun Korkom strategis ya terkait safety. Nah, pertanyaan saya, Pak, mungkin bisa dijelaskan, Pak, kayak tadi kan ada cara pengukuran tingkat awareness karyawan terhadap itu biasanya dari kalau parameternya, indikatornya apa saja Pak untuk menilai tingkat awareness karyawan? Baik, terima kasih. Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Ibu. Oh, agak beda ya yang tampil sama ini. Ya, untuk tingkat pengukuran awareness, kami untuk yang ada 2 ya, ada metode online maupun offline. Kalau online tentu kami menggunakan platform-platform media kami, media digital kami. Ya, kami melihat bagaimana respon mereka. Mungkin mirip dengan yang tadi Pak Kris sampaikan, berapa banyak yang memberikan atensi, viewernya berapa ya, kemudian yang like, share dan lain sebagainya berapa, itu salah satunya. Kemudian untuk yang metode offline memang kami masih mengukur melalui tingkat keaktifan mereka ketika program itu dilakukan. Mulai dari kehadiran, kemudian ketika ada program offline biasanya kan ada semacam game ya Bu ya, ada semacam game, kemudian ada tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Nah, tingkat keaktifannya bisa diukur dari situ. Nah, sekarang kami sedang coba mengembangkan tools untuk mengukur tingkat awareness yang tadi Ibu sampaikan juga, tetapi lebih bisa menyasar baik offline maupun online. Dan ini memang sedang dalam proses pengembangan Bu ya. Jadi belum bisa kami belum bisa kami sampaikan bahwa hasilnya valid. Tapi sementara kami lakukan metode pengukuran online dan offline seperti yang tadi saya sampaikan, Ibu. Ya, makasih. Baik, penanya kedua dipersilakan. Baik, Mas di tengah baju batik.
Iya, dipersilakan nama dari mana? Ya, baik sebelumnya perkenalkan nama saya Aura Satria, saya dari kampus LSPR, perwakilan dari Primaster. Sebelumnya saya izin bertanya Bapak, kira-kira indikator apa saja sih khususnya di bidang pertambangan, indikator-indikator safety apa yang harus diperhatikan sehingga bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lainnya seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, Ya, terima baik, kasih. terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Ya, memang kalau tadi saya sampaikan, kalau di tambang memang namanya keselamatan kerja itu jadi salah satu kunci gitu ya. Pokoknya harus selamat dulu baru boleh bekerja, baru bisa perform gitu kan. Nah, salah satu parameternya kalau kita bicara piramida, itu yang paling bawah adalah near miss incident. Hampir terjadi insiden saja diukur. Berapa kali kejadian. Nah, setelah itu baru masuk ke property damage. Ini kategori minor incident itu. Property damage itu misalnya terjadi kecelakaan yang tidak melibatkan korban jiwa ya, hanya terjadi kerusakan harta benda. Nah, berapa kali? Itu udah masuk udah kejadian ya, udah masuk periode piramida level kedua. Berikutnya yang ketiga adalah LTI atau lost time injury. Di mana itu terjadi korban jiwa sehingga membuat dia lost tidak dapat bekerja. Ya, korban jiwanya bukan sampai meninggal ya, tapi membuat dia tidak bisa bekerja, cedera lah ya, cedera. Nah, LTI. Di atas LTI itu namanya yang paling sangat kami hindari adalah fatality incident. Jadi fatality incident itu berarti benar-benar ya kehilangan nyawa, ada korban meninggal dunia. Seperti itu. Nah, parameter itu yang kami jaga bareng-bareng supaya tidak sampai ke piramida puncak, cukup selesai di bawah. Kalau terjadi di bawah, selesai di sini. Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa piramida yang atas ya, fatality insiden pasti terjadi diawali dengan puluhan minor incident. Nah, minor incident pasti terjadi karena property damage dan ada ratusan near miss gitu ya. Sehingga kita namakan piramida insiden. Makanya sebisa mungkin begitu itu sampai di bawah sudah selesai. Kita harus terjun lagi, kita harus segera perbaiki lagi supaya tidak terjadi insiden dengan level yang lebih tinggi. Kira-kira demikian, Pak. Ya, Cukup? terima kasih. Baik, penanya terakhir dipersilakan. Oke, di belakang. Selamat siang Pak, saya Ya, Hana selamat dari Kawan siang. Lama Group. Ya. Izin bertanya tadi dengan presentasi Bapak itu menurut saya cukup menggugah gimana caranya internal communications yang dilakukan itu mampu mengajak keluarga untuk ikut dalam kampanyenya gitu kan. Ya. Jadi mungkin pertanyaan saya lebih ke gimana sih caranya dari KPP Mining ini melibatkan keluarga gitu, itu satu. Lalu kedua adalah gimana caranya ketika pesan safety yang seharusnya itu mutlak, satu pintu satu suara, tidak ada harga tawar-menawar gitu kan, diturunkan ke level karyawan yang berbeda. Apakah ada proses atau strategi komunikasi yang berbeda dilakukan di tiap levelnya gitu? Atau memang ya udah ini harga mutlak satu untuk semua, pesannya seperti itu dan itu yang kita lakukan untuk semua level. Terima kasih. Ya, Baik, baik. Terima kasih Bu. terima Saya izin jawab yang kedua dulu ya Bu ya. Jadi kalau kita bicara strategi safety itu kan mutlak ya, sesuatu yang memang harus kita jaga bareng-bareng. Mau dia bekerja sebagai level apapun harus tetap dijaga. Nah, makanya terkait dengan strategi safety, kami lakukan penyamaan strategi dulu Bu, dari seluruh level, dari atas sampai ke mitra kerja semua ya, kami samakan. Nah, perannya berikutnya adalah bagaimana itu bisa sampai ke semua level dan seluruh mitra kerja. Kami lakukan tadi beberapa change agent yang kami tunjuk. Ya, selain tentunya tim safety departemen kami juga melakukan proses sosialisasi, tapi kami juga melibatkan beberapa change agent atau mitra pengubah kami untuk menyampaikan pesan-pesan safety tadi. Dan dibantu dengan saya berbudaya safety, program saya berbudaya safety, di situ mereka menyampaikan dengan lebih real gitu ya. Pak, misalnya saya sebagai seorang OB, saya harus ngapain sehingga saya bisa dikatakan saya berbudaya safety, sehingga saya bebas dari insiden, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu dibantu dengan tadi, saya berbudaya safety tadi. Karena kami desain real action-nya, ya, programnya garis besarnya sama, tujuannya sama pasti zero insiden gitu kan. Tetapi real behavior-nya, real action-nya seperti apa? Nah, itu masing-masing kita buat. Dan itulah yang menjadi salah satu sasaran sosialisasi kami. Ketika kami sosialisasi ke misalnya mohon maaf office boy gitu ya, dengan manajer tentu kontennya sedikit berbeda. Ya, karena real action-nya juga berbeda.
Nah, di situ yang kami buat strategi sehingga pada akhirnya mereka bisa menerima, nangkep dengan mudah. Kuncinya 3, Bu. Mereka tahu, kemudian mereka mau melakukan, dan mereka mampu melakukan. Tahu, mau, mampu, kuncinya itu. Sehingga pada akhirnya program safety bisa berjalan dan melibatkan seluruh level, gitu ya Bu ya. Kemudian yang pertama tadi terkait dengan melibatkan keluarga. Mayoritas karyawan kami laki-laki gitu ya, sehingga yang paling kami sasar pertama tentu ibu-ibu gitu kan, sebagai keluarga atau partner dari suaminya di rumah gitu ya. Ya kami akan lihat, kira-kira ibu-ibu ini paling pas itu menggunakan pendekatan atau metode seperti apa. Misalnya apakah, jadi di KPP ada juga namanya Persatuan Istri Karyawan Bu ya. Nah, jadi kayak ada arisannya lah gitu kira-kira ya. Nah kita coba masuk ke situ. Kita dong kami pengen menyampaikan program nih gitu kan. Dan di situ juga tentu kami supaya menarik karena acara itu pun juga kadang-kadang mereka membawa anaknya yang masih kecil ya, membawa mungkin sanak saudaranya yang juga nginep situ. Ya kita bikinkan acara secara fun Bu. Ya. Karena mereka kan awam ya, nggak seperti suaminya yang day to day bekerja di sana tahu. Mereka kan awam sehingga kita bikin penjelasannya itu sesimpel mungkin dan membuat mereka enjoy. Jadi anaknya biar bermain, kita bikinkan semacam ada apa ya, permainannya, ya ada gamesnya gitu. Sehingga antusiasmenya tetap terjaga dan mereka pun akhirnya bisa menjadi agen kami juga untuk mengingatkan suaminya yang ada di rumah. Ini menarik, kadang mereka pun juga sering ngingetin suaminya itu sampai ketika di kantor. Ya, ketika pulang tuh istrinya jangan lupa kalau ada waktu kesempatan tidur gitu. Nah, satu hal yang menarik di kami, ketika di jam kerja mereka benar-benar ngantuk ya atau fatigue gitu ya, mereka wajib lapor ke atasannya. Kami jamin tidak akan kena sanksi kalau melaporkan kalau mereka fatigue. Jadi kalau ada yang fatigue, kami persilakan mereka untuk beristirahat dulu. Kami sediakan Bu ya, kamar-kamar lah dalam tanda kutip untuk mereka beristirahat sejenak dan setelah itu mereka bisa fit kembali untuk melanjutkan pekerjaan. Bahkan kalau ada yang sampai memberikan SP ketika anak buahnya fatigue, atasannya yang memberikan SP ke anak buahnya fatigue, atasannya itu yang akan kena sanksi dari manajemen. Demikian Bu. Ya. Cukup ya Mbak Hana, terima kasih banyak. Baik, 3 pertanyaan sudah disampaikan, 4 pertanyaan tadi. Terima kasih Pak Wahyu, menarik informasi yang sangat menarik, semoga menjadi insight buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Sukses buat KPP Mining, terima kasih. Sebentar ada, Kami, Kalimantan Prima Persada. Kami menawarkan layanan dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari proyek mining, hauling, dan port operation. Bersatu melalui tangan dan wajah generasi muda dari berbagai daerah, kami memberi energi baik untuk negeri. Untuk masa depan lebih baik, raih energi bersama kami, Kalimantan Prima Persada.